Selamat bersua kembali dalam berbagai pembahasan tentang berbagai persoalan tematik yang menyangkut pembelajaran baik di tingkat sekolah menengah maupun di tataran pendidikan tinggi. Kali ini kita akan membahas khusus tentang Pancasila sebagai sistem etika. Kita tahu bahwa nilai-nilai moral yang telah menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia sejak zaman dulu hingga kini itu merupakan salah satu kekuatan dari bangsa Indonesia yang dapat menjadi modal dasar untuk dapat berkiprah di dalam persaingan antar bangsa. Nilai-nilai moral yang memang sejak dulu ada itu diantaranya adalah nilai spiritualitas, di mana dalam nilai spiritualitas ini bangsa Indonesia sejak dulu telah mendekatkan diri manusia Indonesia kepada Sang Penciptanya. Kemudian yang kedua itu adalah nilai kemanusiaan, di mana seluruh komponen bangsa Indonesia sejak dulu telah menghargai tentang martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan juga merupakan salah satu kekuatan di mana bahwa harkat dan martabat tersebut patutlah untuk dijunjung yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga adalah nilai persatuan, di mana bangsa Indonesia sejak dulu telah menjunjung tinggi kesatuan dalam sebuah keragaman sebagai sebuah bangsa besar. Kemudian yang keempat adalah nilai demokrasi, di mana sejak dulu bahwa bangsa Indonesia telah mengedepankan musyawarah untuk mufakat sebagai cara berpolitik. Dan yang kelima adalah nilai keadilan sosial, di mana sejak dulu kala bangsa Indonesia telah menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila sebagai sebuah sistem etika juga memiliki tantangan yang tidak mudah karena berbagai hal, di mana tantangan-tantangan tersebut haruslah dapat dilewati oleh seluruh bangsa Indonesia demi eksistensi dari bangsa Indonesia di kancah global. Adapun tantangan-tantangan Pancasila sebagai sebuah sistem etika itu diantaranya adalah yang pertama, globalisasi yang membawa dampak baik itu dampak positif maupun dampak negatif bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian tantangan yang kedua Pancasila sebagai sebuah sistem etika adalah kemiskinan, juga ketimpangan dan keterbelakangan yang tentu saja ini akan sangat menghambat proses pembangunan dan juga menghambat laju kesejahteraan dari rakyat Indonesia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tantangannya adalah radikalisme
yang sangat-sangat mengancam persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia. Itu tadi beberapa tantangan Pancasila sebagai sebuah sistem etika. Namun, tidak hanya tantangan yang perlu dihadapi dan dimenangkan oleh bangsa Indonesia dengan Pancasilanya, namun di saat ini, saat di masa depan, dan seterusnya, Pancasila sebagai sebuah sistem etika juga menghadapi banyak sekali peluang, di mana peluang-peluang tersebut diantaranya yang pertama adalah peluang adanya kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dari seluruh bangsa Indonesia. Kemudian peluang yang kedua yaitu adanya kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat yang ini tentu dapat dimanfaatkan guna mengawal dan juga sekaligus mengamalkan dari Pancasila sebagai sebuah sistem etika. Dan peluang Pancasila sebagai sistem etika yang ketiga itu adalah munculnya berbagai kerjasama internasional yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi maupun peran bangsa Indonesia di kancah percaturan dunia. Nah, itu tadi beberapa tantangan maupun peluang Pancasila sebagai sebuah sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika juga merupakan sebuah refleksi dari nilai-nilai sosial yang hidup di dalam masyarakat, di mana nilai-nilai sosial tersebut itu diantaranya yang pertama adalah gotong royong yang merupakan sikap dari bangsa Indonesia yang menunjukkan saling membantu dan juga bekerja sama dalam menghadapi suatu masalah secara kolektif. Kemudian yang kedua, nilai-nilai tersebut diantaranya adalah juga deliberasi yang merupakan sebuah sikap yang mana saling mendengarkan dan juga saling memberikan masukan dalam membuat keputusan bersama. Dan nilai-nilai sosial ketiga yaitu toleransi yang merupakan sikap di mana seluruh komponen masyarakat Indonesia saling menghormati dan menghargai munculnya perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, perbedaan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat. Nah, tentu nilai-nilai sosial tersebut patut menjadi perhatian kita semua sebagai komponen dari bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai sosial tersebut yang begitu luar biasanya dapat dimanfaatkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia menjadi sebuah kekuatan sekaligus landasan untuk dapat menempatkan bangsa Indonesia ini tidak hanya sejajar namun juga di atas dari bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Nah, selanjutnya adalah
Pancasila sebagai sebuah sistem etika juga memiliki peran maupun fungsi yang sangat-sangat vital dalam kehidupan, baik itu kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, maupun kehidupan berbangsa. Nah, peran dan fungsi dari Pancasila sebagai sebuah sistem etika itu yang pertama adalah bahwa Pancasila akan menjadi dasar dari sebuah integrasi nasional yang mengikat seluruh komponen bangsa dalam satu kesatuan politik yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian peran dan fungsi yang kedua yaitu bahwa Pancasila menjadi modal sosial nasional yang memberikan kekuatan dan sekaligus daya tahan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan maupun ancaman yang semakin hari semakin kompleks. Dan peran dan fungsi Pancasila sebagai sistem etika yang ketiga adalah bahwa Pancasila menjadi pedoman moral nasional yang memberikan berbagai landasan menuju ke arah dan tujuan bagi seluruh warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, Pancasila sebagai sebuah sistem etika dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi dan juga kualitas tata kelola pemerintahan juga memiliki banyak sekali tantangan baik di masa kini apalagi di masa-masa mendatang. Tantangan Pancasila sebagai sebuah sistem etika dalam meningkatkan kualitas dari demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, yang pertama adalah bahwa di bangsa Indonesia masih menghadapi praktik politik uang. Juga masih ditemukan adanya nepotisme, juga masih maraknya kolusi, yang mana kesemuanya dapat merusak integritas para pelaku politik. Kemudian tantangan yang kedua adalah masih banyaknya kemiskinan, masih munculnya ketimpangan, masih dirasakannya berbagai keterbelakangan, yang mana kesemuanya juga akan sangat mengurangi legitimasi dari pemerintah. Dan tantangan yang ketiga yaitu munculnya polarisasi politik, kemudian juga masih adanya intoleransi dan juga masih munculnya di sana sini radikalisme yang mengancam stabilitas politik. Itu tadi tantangan Pancasila sebagai sebuah sistem etika di dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan juga tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, selain berbagai tantangan tersebut, juga ada peluang tersendiri bagi Pancasila sebagai sebuah sistem etika di dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan juga tata kelola pemerintahan yang baik.
Adapun peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dengan Pancasilanya sebagai sebuah sistem etika, yaitu yang pertama adalah reformasi politik, juga reformasi hukum, dan juga reformasi birokrasi, yang kesemuanya dapat meningkatkan akuntabilitas dan juga efektivitas berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik. Peluang yang kedua yaitu bahwa pendidikan politik, sosialisasi, dan juga advokasi tentu akan dapat meningkatkan kesadaran dan juga keterlibatan masyarakat secara aktif dalam menjalani peri kehidupan, baik itu peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Kemudian peluang Pancasila sebagai sebuah sistem etika dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik yang ketiga adalah adanya pemilihan umum dan juga pemilihan kepala daerah yang dapat meningkatkan partisipasi dan juga representasi dari rakyat. Dan peluang Pancasila yang keempat sebagai sebuah sistem etika dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah munculnya yang disebut dengan desentralisasi, kemudian juga adanya kebijakan otonomi daerah dan demokrasi lokal yang semuanya juga akan dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan daerah. Nah, setelah kita memahami dengan baik sekaligus benar kedudukan Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang tentu saja tidak semua bangsa memiliki hal seperti ini, menjadikan bangsa Indonesia memiliki pondasi yang sangat-sangat kuat untuk menjalani kehidupannya sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara yang mana dengan globalisasi saat ini menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus dimaksimalisasikan oleh bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh komponen masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai sebuah sistem etika juga telah mampu dengan sejarahnya membedakan keberadaan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Dengan begitu maka terbuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk terus mampu menjadi salah satu kandidat bangsa-bangsa yang memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dunia. Menjadi pemimpin dunia dalam artian pemimpin dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang pertahanan keamanan, dan dalam bidang sosial. Oleh karenanya bangsa Indonesia sebagai bangsa terbesar di kawasan Asia Tenggara tidak boleh melewatkan kesempatan dan peluang ini, karena bangsa Indonesia melalui para pendahulu dan pendiri bangsa ini telah diberikan modal dasar yang sangat-sangat agung, yaitu Pancasila.
Meskipun Pancasila hanya terdiri dari 5 sila, namun justru dengan kelima sila tersebutlah maka bangsa Indonesia memiliki kekuatan sekaligus kemampuan untuk menjadi salah satu negara penggerak, untuk menjadi sebuah negara yang menjadi panutan bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Demikian pembahasan singkat kita tentang Pancasila sebagai sebuah sistem etika. Kita akan lanjutkan dengan video-video, tayangan-tayangan tematik selanjutnya yang tidak kalah menariknya. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silahkan klik di layar Anda untuk like, kemudian komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.